Jadi cucunya dari tampuk Rajo Melayu pertama kali. Nah datang si cucunya tadi sudah digembleng di Majapahit ke Jambi. Dia tidak mau lagi di Moro Jambi kerajaan. Ya. Jadi itu ya. Darapeta anak Srimat Tribuana Raja Mauli Wamadewa itu raja pertama kali Melayu setelah Koying rubuh dan lagi. Dia punya anak pertama itu Darapeta dan Darajingga. Ya. Sudah tahu kan? Pernah baca? Gimana Pak? Darajingga Darapeta tahu kan? Pernah baca? Sebelumnya belum pernah. Nah, Darapeta itu tadi kawin dengan Raja Majapahit, mempunyai anak namanya Kalagemet. Nah, nama Melayunya Jayawijaya, Raden Jayawijaya. Jadi namanya Kalagemet itu jadi raja di Mataram, di Majapahit. Yang Darajingga kembali dari Majapahit ke Melayu. Sudah. Batas mana tadi? Saya ngatur. Batas mana ngomongnya tadi? Batas Darajingga ya? Iya Pak. Darapeta. Darapeta. Tahu nih, anaknya Kalagemet. Darajingga punya anak lagi itu Aditya Warman. Darajingga supaya kamu tahu, misal ada yang dari sini dari orang tuanya Padang ada? Padang. Coba ada ya? Nah yang Padang, Darajingga itu dinamakan orang Padang. Darajingga itu bunuhkan doang. Itu Darajingga. Asal itu anak orang Jambi. Kerajaan Jambi ini dipindahkan ke Pagaruyu oleh Aditya Warman di Damasraya. Damasraya pindah lagi, melebar lagi luas ke Pagaruyu. Nah itu kerajaan Melayu. Iya itu. Batas itu dulu kerajaan Melayu ya, biar kamu terang. Sedangkan Belanda, Sebentar dok. Belanda, Dok sebentar dok. ya. Mungkin ada yang pernah dengar Aditya Warman Aditya Warman dari Kerajaan tadi. yang Sriwijaya apa tadi. sampai ke beliau jadi Itu raja apa? Raja dari mana? Tahu kan? Sriwijaya. Oke nanti lanjut dok. Nah balik lagi, Aditya Warman. Setelah dia besar, dia menggantikan dari pamannya tuh. Nah, jadi raja itu. Nah, dia Moro Jambi tadi dipindahkan kerajaan itu ke Pagaruyu. Damasraya itu sebenarnya sudah Jambi dari dulu dari sononya tuh. Memperluaskan kan Pagaruyu tuh. Ya kan? Nah, disitulah berkembang Melayu. Nah, disitulah cucu-cucu dari Aditya Warman nyampe ke bawah. Anangga Warman, ya kan? Putri Panjang Rambut, ada tahu? Putri Panjang Rambut? Pernah dengar? Saya takut dari situ. Harus tahu tuh. Padang. Jadi itu keturunan itu. Nah, keturunan itulah yang jadi raja di Pagaruyu. Meluas, jadilah Minangkabau. Nah, antara Melayu dan Mataram ini tadi punya pertalian darah. Kalagemet dengan Aditya Warman itu adalah sepupu, kakak adik, tapi lain emak, kayak itu bapaknya satu. Rajanya Raja Mataram. Makanya terjadilah karena di sana bapaknya Raden Wijaya
mamanya tadi ialah darah petak. Orang Jambi. Akhirnya orang Jambi ini adalah gelar Raden. Nah, kalau misal ditelusuri makanya kok ada Raden di Jambi. Makanya di seberang kamu cari itu, ini orang kira seberang nih. Jadi ada Mungge, ada Pulau. Nah, ada apa lagi? Sampun, Enten. Moyo. Nah, jadi pengaruh Jawa itu ke sini. Itu tadi. Nah, kalau misalnya dari melempar lagi itu sudah masih Melayu tuh. Tentang Melayu itu nyampe ke kemana-mana nih, Nusantara, nyampe ke Madagaskar. Itu Melayu. Kalau kamu tidak percaya, kamu buka itu YouTube itu, Madagaskar itu, ada orang Melayu asal. Jadi itu jajahan Melayu, orang Melayu di situ kan. Bahasanya bahasa Melayu masih ada. Itu bukti. Nah, terus sekarang nyampe ke Asia Tenggara pun, ke Thailand, itu nama Patani, orangnya Islam. Itu orang Jambi, tapi direbut oleh orang Malaysia, bahwa orang Malaysia Johor. Padahal Johor dulu dijajah oleh Portugis. Portugis tadi itu menang di Johor, ngadu orang Johor supaya berperankan Jambi. Orang Johor tidak pernah menang melawan orang Jambi, karena pasukan Jambi, Melayu ini maritimnya sangat besar. Nah, itu Melayu. Sudah? Saya rasa sudah situ dulu ya, kaki datuk lain lagi. Nah, tentang budaya Belanda tidak dipakai di sini budaya Belanda. Budaya Belanda termasuk budaya itu dulunya, tapi dimasuki Belanda itu yang paling kuat Manado dengan Batak. Bukan saya bilang Medan, karena Medan ada Medan Deli, ada Barus, cuman dua itu Islam. Jadi budaya Belanda terpakai di negeri Jambi. Belanda masuk tahun berapa? Tahun 1906. 1906 baru terjadi negeri Jambi ini residen. Berarti baru kita dijajah. Sementara daerah lain, provinsi lain itu abad ke-16 sudah dijajah Belanda dan Portugis. Jambi tidak terjajah. Sampai Raja Jambi Sultan Daha itu matinya kena tembak Belanda di tahun 1904. Itu bukti itu, ilmiah tuh, karena ada catatannya. Nah, jadi disitulah meletakkan Jambi tidak pernah terjajah. Nah, saya lahirnya tahun 1961. Sedangkan Raja Jambi Sultan Daha itu matinya tahun 1904. Sama dengan saya 19. Jadi baru inilah. Jadi kita ke Jambi ini baru dijajah Belanda. Setelah yang lain itu sudah terjajah semua. Nah, kenapa kok bingung-bingung kamu yang muda ini? Kok Jambi kecil ini kok bisa menguasai lain? Nah, Melayu pusatnya di Jambi, jadi kecil, itu diadu-adu oleh Belanda. Apa yang kamu berpusat dengan Jambi? Bikin. Nah, kerugiannya apa nih? Ada yang Palembang? Nah, di Palembang itu dia menggempur-gempur saudaranya Sriwijaya paling hebat. Tidak itu, no. Kalau dalam sejarah, yang paling besar di tahun itu Kedatuan Palembang. Nah, sampai Kedatuan Palembang ini teredam gara-gara orang sejarawan yang di Palembang itu menaikkan Sriwijaya. Orang Sriwijaya di sini ditungkal. Ada tuh prasastinya tuh, orang Jambi melawan itu, tidak mau dijajah orang itu. Nah, batunya tuh ada tertulis tuh di Merangin, yang sumpahan Rajo itu. Patung Rajo tuh dipancung oleh rakyat. Itu panjang sebenarnya kalau sejarah untuk erotis Jambi. Nah, Jambi ini kecil sekarang, kan itu tadi Belanda memperkecil Jambi ini, dia paling takut dengan Melayu. Macam mana semua Melayu ini kecil, sudah dapat dijajah, nah jajah nih. Nah, diadunya yang dari
Palembang, dari Padang, pecah-pecah dari Riau, pecah-pecah Bengkulu, bikin sendiri itu kerajaan. Nah itu terkepung lah jadi kecil sampai sekarang. Itu ilmiah tuh. Nah itu ceritanya tuh. Jadi kalau misalnya untuk sejarah Jambi mungkin kalian senang juga nih, merinding juga nih kalau saya teruskan. Panjang lah, nanti datuk-datuknya lagi yang meneruskan. Budaya Belanda sekali yang dimasukkan situ, tidak ada Belanda pun ayo. Belanda tidak membawa budaya di sini, tidak laku. Karena Belanda masuk, kita sudah mencengkam. Maksudnya itu kita orang Jambi sudah betul-betul memeluk agama Islam. Agama Islam itu 14 sekian dari Datuk Abdul Salim ya, Barus II yang dari Turki itu. Nah ini tuh yang membawa. Jadi mengistrikan tuh Putri Pinang Masak. Jadi yang Salim ini tadi mengislamkan istana tuh, kerajaan tuh, seluruh kerajaan tuh jadi Islam. Jadi 14 sekian Jambi sudah Islam. Nah, itu kira-kira gitu. Jadi budaya Belanda tidak ada. Sedangkan Belanda masuk di sini, dia pakai hukum orang adat sekarang. Hukum hakam orang adat. Misalnya kalau maling curi, ya kakek datuk urus datuk kan. Untuk hukum ada tersangkir. Nah sekian dulu, yang lain-lain ada di datuk saja terus sudah selesai. Nampak? Teruskan dulu. Jadi gini, saya moderator hari ini lebih tinggi ini. Terima kasih Datuk Bahtiar Zenti. Beliau ini tinggal di bawah RRI Planepura. Nah, bagi yang berkesempatan nanti untuk lewat, silakan mampir di rumah beliau. Apa yang kira-kira perlu ditanya, silakan ditanya. Mungkin sekarang ada yang jadi pertanyaan mungkin, ya silakan. Kalau ada yang nak bertanya, silakan. Ya kita sedikit resmi lah ya. Iya, Tanya jawab, silakan. Santai-santai lah. Jadi sebelumnya Datuk, ini kan tadi sudah dijelaskan mengenai kebudayaan Belanda itu kan tidak ada ya kalau di Jambi. Kalau misalkan kedatangan Belanda di Jambi itu awal mulanya kayak gimana sih itu? Ada yang nak jawab? Nah, kedatangan Belanda ini kan pertama kali yang datang itu Portugis. Nah Portugis dia dagang. Belanda juga pertama kali di sini berdagang. Kalau salah di 16 abad ke-16 tuh. Jadi macam mana cara Belanda ini untuk memusuhi Portugis? Dia berkolaborasi dengan Inggris, Belanda ini. Nah supaya adik-adik supaya tahu ini, itu Belanda itu bukan mutlak negara. Bukan Itu apa? ini dijajah oleh perusahaan Usaha. POC. Jadi kalau kamu ini mungkin itu kita dijajah Belanda. Pertama kan kita tidak dijajah oleh Belanda. Kita dijajah oleh perusahaan POC. Nah POC kerjasama dengan Inggris kalau tidak salah. Jadi keuangan Belanda ini hancur gara-gara dia dijajah. Negeri Belanda itu dijajah itu 16 sekian, 15 sekian itu dijajah oleh Prancis. Cari lagi data itu. Nah, dijajah Prancis, keuangan Belanda ini kan tidak mencukupi ini. Makanya bantu dengan Inggris. Jadi kerjasama tuh, POC itu. Setelah ratunya itu, rajanya itu melihat POC ini tidak perkembangan untuk mencakup seluruh Nusantara, sudah tuh ada clash sama si Inggris ini tadi. Akhirnya ngambil alih kerajaan, dibubarkanlah POC yang ada di Indonesia, dibayarlah hutang-hutang POC oleh negara Belanda. Itulah baru Belanda menjajah.
Jadi pertama kali Belanda itu bukannya negara yang menjajah kita, perusahaan. POC tadi. Nah, itu asal mulanya itu. Nah, Belanda memang tidak bawa budaya. Paling budayanya di sini di yang terkenal di Betawi. Di Betawi terkenal budaya itu kan orang Betawi niru-niru. Pakai trompet, pakai apa, nari-nari sambil minum-minum. Itulah di Betawi terciptalah namanya minuman klotok. Klotok itu beragi tuh. Yang penting minum. Tapi mabuk juga. Belanda mabuk, dia mabuk juga. Nak nyicip itu tak bisa. Nah, tapi lah melebar tuh, sudah tuh. Nah, maksudnya itu budaya tuh. Budaya nari, budaya minum. Nah, untuk di negeri Jambi tidak masuk itu, tidak masuk itu. Ya kan? Nah, Jambi, kenapa dia diam aja nih Jambi? Kenapa dia misalnya ngomong-ngomong, itu kan misalnya Pak Karuyung Padang itu kan sub-sub kami itu. Tidak pernah Jambi ngomong itu. Palembang itu kan anak-anaknya kami lah, kami bapaknya. Sampai ke Majapahit, sini ibunya, sana bapaknya. Tidak ngomong-ngomong. Kenapa? Orang Melayu ini dia yang punya tabuk pimpinan. Wah, Dia tidak mengganggu yang lain-lain. Itu anak-anak dia juga. Nah, sampai sekarang begitu. Gerunja ya? Iya, Pak. Nah, jadi saya juga langsung memperkenalkan ini Pak Aswan, Datuk Aswan Hidayat, Sekjen. Sekretaris LAM Kota Jambi. Nah, beliau lah semua urusan itu termasuk konseptor dari ini, beliau lah gitu. Terima kasih kehadiran beliau. Kami Lanjut, Datuk. masih menunggu satu. Saya itu kalau nengok warna jaketnya tuh kuning tuh teringat saya kuliah dulu di Iya, Indonesia. iya. Saya ekonomi dulu. Jadi senior. Saya masuk 95. Belum lahir, Pak. Belum lahir ya? Belum. Lanjut tuh. Ya, kira-kira sudah paham tadi maksudnya. Kalau agak kurang paham, silakan. Sekali lagi saya tekankan, jangan dimasukin itu, karena memang tidak ada tercatat budaya Belanda itu dipakai Jambi. No, tidak ada itu. Tidak pernah masuk. Sakit hati orang Belanda itu. 1906 baru dia mendirikan residen di Jambi. Berapa lagi Pak? Jadi Datuk Jambi, Raja Jambi ini sampai tidak punya tanah, tidak punya rumah, berperang abad-abad, mirip sama yang Aceh. Jadi mungkin saya bantu, bukan apa, kebetulan saya juga tidak Iya. tahu. Berarti sudah ada kerajaan Jambi waktu itu ya? Sudah ada. Kerajaan Jambi sebetulnya tidak ada. Kerajaan Melayu. Karena Ya, Belanda ya, ini, kerajaan Belanda Melayu ini- Jambi gitu ya. Iya loh. Sudah Jadi ada. Belanda ini politiknya supaya menjiupkan Jambi ini supaya tunduk sama dia. Macam mana cara menghilangkan Melayu itu. Itulah terjadi waktu itu kita 14 sekian sudah meluk agama Islam. Sibuk sultan dari daerah sana, daerah Turki dan Arab. Nah, dipakai oleh Belanda itu supaya menghilangkan Melayu. Jadilah hilang tuh kerajaan Melayu Jambi menjadi Kesultanan Jambi. Supaya hilang Melayu, itu politiknya tuh. Jadi maksud saya begini, Kesultanan Jambi gitu Iya. ya. Nah, ada tidak istana Melayu Jambi itu atau istana Kesultanan itu? Apa sebabnya kalau ada dan apa sebabnya kalau memang tidak ada kan itu? Yang jelas di situ yang saya tahu dari arkeolog bahwa kerajaan Jambi, Kesultanan Jambi itu berdiri Masjid Agung itu. Tanah pilih ya. Iya, sebelum dia mundur itu sudah dia pasukan Sultan Taha ini tadi sudah menembak kapal di Muaro Kumpel tuh. Kapal perang Belanda tuh, karam. Nah dia mundur nih. Pas mundur dibakar itu kerajaan tuh. Di bumi angus kan tuh. Tidak ada.
kerajaan. Karena begini maksud saya itu mohon bantuan juga Datuk Sekjen, seperti di Siak Pekanbaru itu kan ada peninggalan kerajaan di situ. Sementara kita tidak punya. Apa sebabnya? Oh, itu maksud saya. Jadi tanya ni apa? Hah? Situ lah tanya. Ada adik ni. Tidak, saya membantu lah Oh iya. Jadi Jadi, kalau sebabnya nambah. kalau sebabnya saya tengok itu sudah kan. Sebabnya gini, Jambi menghanguskan kerajaannya, sampai istananya tidak kelihatan oleh kamu. Jelas kan? Nah di Siak utuh, bucu-bucunya kami nengok kemarin, ini mulus, tidak ada tembakan sedikit bocor-bocor. Mestinya kan kalau ada mau bocor itu pertahankan itu. Inilah bukti kami ditembak Belanda. Rupa sekali kita tengok ke dalamnya lagi, rupanya raja dari Sri Indrapura itu sudah berkawan erat sama Belanda. Paham tak? Itu Riau itu. Maka tidak diganggu, nyampe patung burungnya yang kepalanya tidak hancur. Jadi untuk perjuangan itu saya rasa beratnya Jambi inilah, bukannya saya Jambi lah itu kan Datuk Sekjen. Itu kira-kira. Aku ditanya nih. Tidak masalah tadi istana. Oh, Jambi punya. Dia tidak punya itu. Jadi kalau zaman terakhir ada zamannya Sultan Abdul Jalil, itu Kesultanan Jambi pertama kali. Ada sudah itu Sultan Abdul Kahar, terus Sultan Nazaruddin itu masih tunduk kepada Belanda. Tapi waktu zaman Sultan Kahar pernah membakar loji. Loji itu gudang. Gudang persenjataan, gudang makanan sembako yang di Kupe. Pernah dengar nama di Kupe itu nama desa Gedong terbakar. Ini digubah jadi Gedong Karya. Ada orang Kupe di sini. Enggak, Pak. Kebetulan. Itu ada Gedong Karya di situ. Dulu namanya Gedong terbakar, tapi diubah jadi Gedong Karya. Gedong itu gudang dibakar, loji itu bahasa Belanda dibakar oleh waktu zamannya Abdul Kahar. Jadi itu masih POC, bukan penjajahan, masih POC, perdagangan antara apa nih. Jadi tidak setuju. Pas perjanjian dibuat, pada saat peningkatan perang itu zamannya Sultan Taha. Sultan Taha lah perang terbuka antara Belanda sama Kesultanan Jambi. Itu tahun 1890 berapa sampai 1908. Jambi bisa ditundukkan 1908. Kayaknya di Sumatera paling akhir lah. Paling akhir Jambi bisa dikuasai oleh Belanda. Kenapa? Yo, tidak ada kata sepakat atau kata perjanjian kerjasama itu tidak ada. Kesultanan Jambi tidak mau. Artinya memang harus perang habis. Perang habis sampai titik darah penghabisan. Itu 1908 Jambi bisa dikuasai. Kenapa tidak ada istana? Ya memang namanya perang. Kalau mau ada istana, hidup gawe di rumah. Tidak, ngasuh ini, ngasuh anak. Ini tidak ada. Jadi setiap ada persinggahan, di situlah tempat perang. Yang kedua Datuk Tanah Pilih. Ya, Tanah Pilih kalau dikaji-kaji Tanah Pilih, sejarah Tanah Pilih, kenapa dikatakan Tanah Pilih? Ada legenda atau Sejarah lagi ya. lagi bahwa waktu mendirikan satu negeri ini, raja zaman dulu pernah melepas 2 angso. Pernah dengar cerita itu? Angso 2 itu sejarah itu. 2 angso sepasang, jantan betina. Dilepas di Sungai Batanghari. Di mana angso ini menetap, beranak pinak, disitulah akan dijadikan suatu negeri. Pertama dilepas, singgahlah di daerah Bungong. 2 hari turun angso tadi, tidak jadi dia beranak pinak. Singgah lagi di daerah Tebo, 3 hari turun angso tadi. Sampai ke Tanah Pilih yang kini kau dijadikan pasar angso 2 modern, yang dijadikan sekarang ini apa namanya itu, ada Ka'bah itu, orang terbuka hijau ya, yang ruang terbuka hijau sekarang angso lama itu. Disitulah angso itu naik
ke tebing, dan turun-turun lagi. Nah, disitulah disebut tanah pilih, disitulah dijadikan suatu negeri. Nah, inilah kota Jambi. Itu sejarah. Pokoknya logo kota Jambi ini ada gong ya, gong, sama bedil, ada angso. Nah, di situ juga ditemukan waktu itu gong kuningan dan meriam, bedil itu, bedil ya, apa senapang gitu ya, senapang. Di situ ditemukan. Nah, di situ tadi dipilih oleh Sultan tadi. Aku pengen mendirikan suatu negeri di sini. Nah, itulah tanah pilih. Tanah pilih itu di situ asal muasal. Karena kita dulu kan tidak tahu transportasi darat ini susah. Mana budak sini, budak Tebo ada bunga. Tebo. Berapa minggu untuk jalan? Jalan. Lama seminggu. Seminggu. Pakai. Kalau pakai rakit mungkin lebih cepat. 2 hari 3 hari. Jadi dulu alat transportasi ini sungai semua. Tidak jarang, sangat jarang kalau orang mendirikan suatu kerajaan negeri di luar dari sungai, pasti di pinggir sungai. Kenapa? Transportasinya di situ. Nah, kembali kepada istana, kenapa ada? Dulu ada tanah di Masjid Agung itu, istana. Jadi karena perang tadi, di bumi hanguskan. Nah, saya dengar cerita cocok juga di bumi hanguskan oleh Sultan, karena biar tidak ada jejak-jejak yang bisa diambil oleh Belanda. Sampailah sekarang. Kenapa Jambi tidak ada punya istana? Iya, raja kita nih melawan gitu, melawannya. Sampailah sekarang di Betung Bedara ada rumah dibuat bekas rumah Sultan Taha dulu. Kalau Tebo tahu lah ya, Betung Bedara tuh. Sampai kini tegak teman tidak jadi-jadi. Tapi arsitekturnya sama seperti rumah Sultan dulu. Sampai sekarang cuma tiang yang ada. Yang lain, ada pernah lihat? Ada Pak, Lewat baik. Nah, itulah yang tempat yang dipercaya yang pernah disinggahi oleh Sultan Taha waktu perang, waktu di Betung Bedara. Nah, di Betung Bedara itulah sejarahnya memang Sultan Taha ditembak oleh Belanda mati. Ngapa sampai kuburan ini pas Tebo? Nah, saya juga udah kurang paham begitu kan. Banyak juga yang perkiraan ada mati atau seperti apa karena orang dulu. Tapi yang jelas perjuangan Kesultanan Jambi zamannya Sultan Taha melawan Belanda itu tidak ada kompromi. Diajak berunding tidak mau. Jadi pokoknya hilang jejak istana maupun peradaban yang selama ini dibangun. Beda sama tadi Yatuk bilang di Sri Indragiri. Iya. Iya, sedikit lagi. Di pecahan dari Kabupaten Kampar, Riau Daratan. Siak Sri Indragiri itu utuh, jangankan kata datuk itu patung atau tembok, piringnya masih ada, sama garpu-garpu, istana jadi tempat Sultan sama permaisurinya nginap kamar, kelambunya masih utuh. Saya tanya kemarin, kok bisa hebat, istananya lengkap, sampai kamar Sultan sama permaisuri masih ada, kelambunya masih ada. Bestia pokoknya sama Belanda. Jadi bahasa ini besti tuh. Besti ya. Jadi kalau bestian tuh nurutlah apa kata Belanda. Yang penting kamu jangan melawan, jangan berontak. Kami jago. Nah, Jambi tidak ada seperti itu. Itulah hebat di Jambi. Jadi Jambi melawan ya. Jambi. Melawan. Kalau saya Darno kan melawan, artinya tidak ada kompromi. Beruntunglah kita punya. Kita orang Jambi ini beruntung. Woi, kalau untuk soal hak dan tanah kita diambil orang tidak ada cerita, nyawa pun taruhan. Itu yang kamu harus pegang. Selagi hak martabat kita diganggu oleh orang lain, inilah yang menjadi oleh-oleh dari pejuang-pejuang itu sultan-sultan. Tidak ada kompromi. Mau dikasih emas berkaleng-kaleng, mau dikasih tanah berhektar, tidak mau raja. Perang terus sampai dia masuk hutan. Itulah hebatnya Jambi. Kalau saya nengok sejarah-sejarah yang lain, itu hebat Jambi. Tidak mau dia ngakui Belanda, walaupun dia saro-saro lah di hutan. Nah, itu yang mungkin sejarah yang bisa saya pelajari. Kebetulan Datuk juga pengurus provinsi, saya juga provinsi, banyak literatur yang kita baca, banyak orang tua juga yang kita dengar, nasihat-nasihat juga bercerita. Kadang-kadang macam inilah. Datuk umur 70 bercerita soal sejarah dulu. Terus terkait dengan identitas, apa namanya?
banyak pertanyaan. Rumah adat Jambi itu apa namanya? Kalau rumah Padang kan tahu rumah gadang. Rumah gadang. Kalau Palembang Limas. Nah, Jambi ini apa? Ada yang tahu nggak? Rumah panggung Pak biasanya. Ada namanya. Rumah panggung, tapi ada namanya. Nah, dalam literatur yang ada, Jambi ini dikenal dengan rumah Kajang Lako. Kajang Lako. Jangan. Itu pun tahunnya tahun 70 waktu gubernurnya Jamuluddin Tambunan. Jamuluddin Tambunan membuat sayembara. Karena bingung bentuk istananya nggak ada lagi, namunya jangankan nggak butuh namu rumah adat, sibuk nak perang lah. Ini lari sana, lari ke Tundar, lari ke Tembok, ke Pumpe, perang. Nggak ada lagi ngurusin dunia nih, zaman perang lawan Belanda. Nggak ada terus lagi nak buat ke rumah, nak bikin namu nggak terus lagi. Macam itulah heroiknya para sultan itu dulu dalam menghadapi Belanda. Itu yang heroik yang saya tahu. Kalau dibanding dengan yang lain mungkin dari tahun sebelumnya sudah bisa dikuasai. Jambi terakhir 1908 bisa dikuasai oleh Belanda secara luluh. Nah, habis Sultan Taha meninggal, dilanjutkan dengan Raden Matahir. Raden Matahir tahu ya? Siapa? Sultan Jambi. Sultan. Siapa? Ayo. Raden Matahir siapa? Sultan Jambi. Sultan Jambi. Sultan Jambi. Raden Matahir itu panglima perangnya Sultan Taha. Panglima perang. Ibaratnya tuh macam panglima ABRI-nya sekarang. Panglima. Nah itu dia. Melanjutkan estafet tadi cuman ya selesai juga lah karena kekurangan dari semua sumber daya manusia, peralatan macam. Nah, jadi kisah-kisah itu kalau mau tahu lebih banyak lah literatur bisa di lapor isi, sini juga ada sejarah di perpustakaan juga banyak. Jadi jelas apa yang kita ambil dari apa kisah itu. Kenapa Jambi ini tidak ada istana? Kenapa banyak yang tahu ya untuk kok kemarin ada Sultan Pelestarian diresmikan, ada lagi ngaku Sultan. Ada yang tahu nggak? Sudah dengar kan? Sultan Pelestarian itu kan kalau di kan ada Sultan Nusantara nih, Sultan Aceh, dari Sultan Riau, Sultan Palembang, dari mana-mana turunan dari Sultan tadi, tapi kan Sultan Pelestarian namanya. Anggaplah sebagai khasanah budaya gitu. Ya, kalau kita mau tahu jujur, Sultan kita tuh bukan sikop ini, Sultan Tahan 9. Jangan berasumsi kotor dulu, ngaku 9. Apa dia nih doyan betina? Enggak. Kenapa? Setiap dia perang ke sana, nanti ngurus orang nyerahkan. Nih, itu Sultan. Biar Sultan ada yang ngurus. Perang ke sini juga, ini juga. Jadi hampir semua daerah ini yang dikuasai oleh Belanda itu dimasuki oleh Sultan itu di mana-mana Sultan itu ada yang ngurus gitu. Jadi bukan identik Sultan itu yang betina dah. Jadi memang situasinya seperti itu. Jarang Sultan itu bininya sikok. Ya. Pasti lebih dari 2. Kenapa? Tadi bisa ngurus dia di pemukiman dia persembunyian dia nikah di situ. Nah, jadi makanya sekarang keturunan dia nih banyak. Atau yang dari permaisuri utama, permaisuri betul, atau yang dari selir. Nah, selir ini banyak. Nah, mungkin dari itulah ada beda pendapat lah antara masing-masing keturunan tadi. Tapi kalau mau jujur, sejarah Jambi ini hebat. Kalau mau digali, hebatnya apa? Tuo Jambi ini asalnya Melayu Tuo. Kalau kita mau telaah lagi, perdagangan Jambi ini paling hebat di zamannya dulu. Kalau dari segi Selat Malaka, terus dari samudra daerah Aceh, Palembang, hebat lebih Jambi. Kenapa? Ada dalam surat Al-Baqarah, Datuk Rahim, surat Al-Baqarah 212 atau 213 menyatakan dalam situ ada Bil Jambi. Coba kamu cek surah Al-Baqarah asal ada 200 sekian atau 100 sekian ada dibacakan Bil Jambi. Ada identik orang berpikiran, ini orang-orang ulama berpikiran Jambi itu
artinya saudara yang ramah, yang apa nih, yang seiring sejalan, ya, searas seiring sejalan. Itu Jambi, dalam arti bahasa Arabnya dia Quran. Saudara seiring sejalan. Selaras. Cobalah kita masuk Jambi, dah ada orang Jambi ini macam-macam. Ramah, orang luar datang, diterima. Orang pendatang datang, tidak ada banyak rusuh. Coba kita tengok daerah lain, perang antar suku, antar etnis. Jambi ada tak? Enggak. Tidak pernah terjadi. Kenapa? Jambi membuka, orangnya ramah-ramah, nyari rezeki murah. Tidak ada banyak hal Jambi, selagi dia bisa diajak kerjasama dengan baik. Itu yang mungkin paling bahasa saya yang orang yang fakir ini, orang yang belum banyak ilmu ini bisa menyampaikan sedikit apa yang saya baca atau saya dengar dari orang tua itu dulu. Paling itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Suwan. Mungkin masih ada yang menjadi semacam pertanyaan. Semampu kami, insya Allah kami bantu untuk menjelaskan. Mungkin ada, mungkin. Ya, silakan. Langsung nama ya, sebut ya. Izin bertanya Dato. Tadi kan sudah Dato jelaskan bahwasannya kesultanan itu kan yang berasal dari agama Islam. Lalu bagaimana prosesnya dalam penyebaran ke masyarakat-masyarakatnya mengenai agama Islam tersebut? Oh, gitu. Jadi penyebaran agama Islam itu gimana prosesnya? Coba saya jawab. Jadi dulu zaman Kesultanan Jambi kita masih berinduk kepada Kesultanan Turki Utsmaniyah, ya, khilafahnya di Turki. Karena zaman dulu khilafah Turki Utsmaniyah ini bisa menguasai hampir separuh dunia. Saking kan hebat itu. Zaman Rasulullah dulu, zaman para khalifah, zaman para sahabat tabi'in itu bisa menyebarkan Islam sampai ke benua Eropa, sampai ke Spanyol sekarang. Andalusia sekarang dulu kan namanya, Iya. sampai ke Rusia bagian timur, Siti. Uzbekistan, apa lagi itu yang sekarang Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan, itu hampir semuanya Islam. Begitu hebatnya apa nih penyebaran Islam zamannya Khalifah Turki Utsmani, termasuklah Aceh, Palembang, Jambi, Semenanjung Melayu Riau itu berinduk kepada Kesultanan Turki Utsmaniyah yang tahun itu. Masih waktu itu 14 sampai 1600, 1700 saya salah. Pernah dengan nama siapa tuh yang pembaharu Turki ini? Bukan, yang meruntuhkan Kesultanan Turki Utsmani. Yang kuburannya bau. Iya, kuburan bau gitu. Nah, itulah itu yang dari Yahudi meruntuhkan. Nah, itulah. Jadi Kesultanan Jambi berawal dari situ. Dulu masih raja, belum Islam. Semenjak Kesultanan Turki Utsmani menyebarkan Islam, dikirimlah kau ke sana. Siapa nama dia nih? Daya. Kau ke Aceh, kau ke Riau, kau ke Jambi. Yang ke Jambi tadi namanya Ahmad Barusduo. Ahmad Barusduo dikenal dengan Datuk Paduka Berhala dari Turki. Ahmad Salim II itu pergilah ke Jambi. Kenapa di tanah digelar ke Pulau Datuk Pulau Berhala ya? Pernah kamu sana? Kami belum. Nah, dulu kalau dengar cerita legenda, dulu memang tempatnya orang-orang bercari air tawar kalau situ. Di tengah laut, dekati air tawar, di situ ada sumber air tawar. Disitulah orang-orang dari berdagang kemana-mana singgah di situ. Nah, mungkin disitulah dia menganggap ini pulau ini berkah, itulah jadi sesembahan dia. Banyak berhala di situ. Saat datangnya Ahmad Barusduo singgah di situ, situlah mulai menancapkan untuk menyebarkan Islam di Pulau Berhala, sampailah ke daerah Sabah, pesisir pantai timur. Jadi kalau dikenal dengan Sabah, memang dulu ada kerajaan Sabah
Sabah. Nah, Sabah itu kerajaan tua juga di pesisir. Nah, mulai dari kesultanan itulah mulai menyebar istilahnya sultan. Kalau dulu rajo, tapi itu pra-Islam. Rajo-rajo yang bergelar tuh kayak Aditya Warman, gitu kan, masih Hindu Buddha. Nah, sekarang sudah penyebaran tuh berpatoklah kepada Turki. Turki apa? Sultan. Sama lah dengan negeri Johor, negeri Sembilan, Malaysia, Terengganu, sampai ke daerah sepenanjung Malaysia itu sultan semua, mengikuti alur dari Turki Utsmani dari sultan. Sampailah sekarang dikenal sampai 1908 Sultan Taha, raja terakhir Jambi, Sultan terakhir Jambi. Itu. Terima kasih. Mungkin Datuk, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Pak Datuk Rahim. Datuk Rahim ini adalah Ketua BAMUS Lembaga Adat Melayu Pelayangan. Datuk Rahim. Ada orang seberang nih. Enggak ada, Pak. Nah, jadi mungkin ada yang mau disampaikan tuh untuk berbagi ya, untuk belajar bersama lah, karena juga ya kami ini masih banyak kekurangan, tapi yang jelasnya untuk diketahui mungkin Datuk Samsir, mungkin dia adalah wakil ketua lembaga adat kota. Sebenarnya adat Melayu itu dari mana baik yang ada urut sejarahnya itu, dari situ sampai ke sini, apa Brunei itu masuk, apakah Malaysia itu masuk ke Melayu. Jadi tolong sampaikan. Saya sedikit menambah sedikit. Banyak atau jangan dibikin. Karena yang banyak sudah disampaikan Datuk Fathia. Iya, siap. Saya baca dari buku Ngebi Soto Nirogo. Mungkin adik-adik mungkin sudah tahu Ngebi Soto Nirogo, yaitu raja yang 12, ya kan, dari keturunan orang kayu pinggan. Jadi dari buku itu dia menulis bahwa Raja Jambi berasal dari Padang, bermula dari Rajo Brahma. Rajo Brahma anak dari Aditya Warman. Jadi putri selalu Pinamasa itulah cucu dari Aditya Warman. Jadi dari Rajo Brahma itu ada mempunyai anak 3. Yang satu namanya Putri Selalu Pinamasa. Yang kedua namanya Putri Panjang Rambut. Yang ketiga namanya Putri Bungsu. Jadi Putri Selalu Pinamasa yaitu sejak meninggalnya Tun Telanai, kemudian kami ulangi lagi, Raja Aditya Warman memindahkan kerajaan ke Pagawiyo tahun 1335. Jadi dari apa namanya, Damasraya dipindahkan Pagawiyo, yaitu di Sungai Terap. Aditya Warman meninggal di tahun 1375. Jadi kerajaan Jambi kosong. Itu masih Hindu, Buddha, Hindu. Masih Hindu. Kemudian di Raja Jambi diambil alih oleh Tun Telanai. Tun Telanai meninggal, maka terjadilah kekosongan Raja di Jambi. itu dari Telanai Pura itu dari asal Tun Telanai. Telanai Pura. Tun Telanai. Meninggal, Tun Telanai kenapa meninggal? Dibunuh oleh anak kandungnya. Nanti kalau saya cerita mungkin satu hari dia siap. Jadi kita ambil garis besar lah ya. Iya, Pak. Nah, setelah Tun Telanai ini meninggal, maka dari Pagawiyo mengirimkan satu raja, yaitu namanya Putri Selalu Pinamasa, supaya membangun raja di Jambi, yaitu di Tanjung Jamur Timur, Negeri Lamo itu namanya. Membangun kerajaan itu di situ bersama ini Rajo Abdul Salim tadi di tahun 1480. Sudah itu sampai di situ dulu. Kemudian Putri Selalu Pinamasa Adun punya anak 4. 1 orang kayu Pingai, yang kedua orang kayu Pedataran, yang ketiga
orang kayu hitam, yang 4 apa? Gemuk. Kemudian dari keturunan dari putri panjang rambut ada 4 orang. Yang satu Sunan Muaro Pijauan. Jadi sudah pernah baca itu? Yang satu Sunan Muaro Pijauan. Yang kedua Sunan Tanjung Johor. Yang ketiga Sri Kemas itu. Yang keempat adalah istri orang kayu hitam yaitu Putri Maya Mangkurai. Yang keempat. Jadi setelah selesai sampai situ kita kembali ke cerita Raja Jambi itu. Semuanya ini 4 orang ini jadi raja di Majapahit. Anak orang Padang jadi raja di Majapahit 4 orang ini tadi. Kemudian kita kembali ke Putri Selaru Pinamasa tadi yang punya anak 4 tadi, yaitu yang pertama tadi orang kayu Pingai, orang kayu Pedataran, orang kayu Kemudian. Jadi yang paling perkasa di saat itu, kami ulangi lagi di orang kayu cari waktu yang pas. Abdul Salim meninggal di tahun 1480. 80. Kemudian disambung oleh anaknya orang kayu Pingai hanya berapa tahun? Dan itu sangat lama itu di orang kayu Pingai. Betul. Jadi orang kayu Pingai sakit-sakitan, kemudian diganti oleh orang kayu Pedataran. Setelah itu orang kayu Pedataran terus kita mengirimkan orang Raja Jambi ini terus mengirimkan upeti ke Raja Mataram. Upeti seperti Makacang Pasar dan Kasam satu, kemudian Kasam Bawang, Kaluang, Kasam Pacat itu mungkin tahu. Kasam Pacat. Ada yang ragu Kasam Kaluang. Ada keraguan ya. Nanti. Ya. Nah, kemudian dia terus mengirimkan upeti ke Raja Mataram karena kita dijajah oleh Mataram saat itu. Jambi ini dijajah oleh Mataram. Sampai berapa kali orang kayu hitam ini sudah mulai dewasa, disetoplah upeti kita untuk dikirim ke Raja Mataram. Jadi dengan stop ini oleh orang kayu hitam, pengiriman upeti ke Raja Mataram. Jadi orang raja di Mataram marah kepada orang Jambi. Kenapa di stop? Jadi berapa hari kemudian datang utusan dari Mataram ke Jambi menanyakan kenapa di stop. Situlah Upeti. Ya. Oke, siap. Jadi ketengah-tengah singkat cerita dibilang oleh orang kayu hitam ini, kenapa kami harus Jambi mengirim upeti ke Mataram? Sementara Mataram kerajaan, Jambi juga kerajaan, sama-sama dolar, sama-sama kita mempunyai bijaksana. Sekarang kata orang kayu hitam, kembalikan sekarang orang kayu hitam, bagaimana orang Mataram membayar upeti ke Jambi lagi nih sekarang? Upeti yang di Mataram kami stop, tidak kami kirim. Sampaikan ke Raja Mataram, itu pesan saya. Itu kata orang kayu hitam. Singkat cerita sampailah ke Mataram, sampai ceritanya sampai Raja Mataram untuk membunuh orang kayu hitam, membuat keris segijai, tombak tombak sebatang itu, supaya orang Raja Mataram memanggil empu yang sangat sakti di Mataram itu supaya untuk membuat keris untuk membunuh orang kayu hitam. Karena orang kayu hitam tidak mempan dia apa-apa, tidak mampu kecuali keris yang diciptakan oleh Raja Mataram yang dibikin oleh empu di Jakarta. Empu di Jakarta membuat keris dengan syarat 4 atau 7 huruf P itu. Alat keris yang mau dibikin itu adalah persyaratan 4P. Pacul, parang, apalagi alatnya lain itu. Itu guna untuk bikin keris supaya menjadi keris itu sakti, mampu menembus segala macam kesaktian orang kayu hitam. Setelah sampai ke ujung, orang kayu hitam ini
terdengar bahwa orang Mataram ada membuat keris ingin membunuh dia. Cara singkat, dia datang ke Mataram dengan memakai perahu kulin, Kayu. rakit kulin. Kayu. Rakit kulin kalau kayu dibelah dua itu dikeruk tengahnya. Kalau menurut akal kita yang siap tak mampu mengarungi lautan yang deras itu. Mungkin di pinggir-pinggir sudah terbalik. Tapi dengan kesaktian orang kayu hitam mampu berenang dengan cepat kilat untuk sampai ke Mataram untuk mencari keris itu. Akhirnya singkat cerita ketemulah Ibu Wijakarti sedang membuat keris. Berebutlah keris itu, akhirnya berantem berkelahi. Ibu Wijakarti meninggal, kemudian ada pengawal-pengawalnya 10 orang pun ikut terbunuh di dalam insiden keris tersebut. Jadi keris sama tombak itu dibawa ke Jambi. Jadi datanglah orang Mataram ini menyerang Jambi. Singkat cerita ya, saya itu panjang lagi. Menyerang ke kerajaan Jambi. Selama 10 tahun orang kayu Mataram tidak pernah menang melawan Jambi. Tidak pernah menang melawan orang kayu hitam. Banyak pihak yang korban dari pihak orang ini Mataram. Jadi hasil ujung-ujungnya Raja Mataram minta damai kepada orang kayu hitam bahwa Mataram tidak akan meminta peti lagi ke Jambi, dan kemudian ada lagi syarat singkat cerita diberikan kepada orang kayu hitam oleh Raja Mataram. Yang pertama, dia minta orang kayu hitam menjadi raja di Mataram. Yang pertama. Yang kedua, dia minta bahwa orang kayu hitam menikahi anaknya yang bernama Darah petak, darah jingga. Kumalang, Putri Kumalang. Jadi orang kayu hitam milih antara satu, dia ingin menikahkan semua anaknya yang bernama Kumalang. Apa namanya? Ada dalam buku lebih Sutodono. Setelah itu sudah nikah ya macam-macam beberapa minggu. Kalau raja kan nikahkan anaknya kan berminggu-minggu untuk pestanya. Setelah itu orang kayu hitam bikin ke Jambi, pulang karena di Jambi orang tuanya sakit, Abdul Salim sakit, sampai ada ke Jambi. Singkat cerita, sudah berapa tahun di Jambi, dia dapat anak 4 nih sama nama dengan Putri Kumalang ini, orang kayu hitam, yaitu Penembahan Lato Kapas, Penembahan Bawah Sawu, Penembahan Kota Baru, satu lagi apa lupa saya namanya. Setelah itu sekian tahun kemudian anaknya masih kecil-kecil ini, dia diminta oleh Mataram untuk kembali ke Mataram lagi, karena Mataram dijajah oleh 7 negara, yaitu berapa negara nanti di buku aja. Dia singkat cerita 7 negara yang menjajah Mataram untuk orang kayu hitam untuk memberantas penjajah itu. Singkat cerita dengan beberapa tahun yang singkat bahwa orang kayu hitam berhasil menumbangkan 7 negara ini ingin mengambil tumpuk kekuasaan Mataram. Singkat cerita, setelah itu dia pulang ke Jambi. Pulang ke Jambi, sampai di Jambi istrinya yang bernama Putri Kumalang ini meninggal dunia. Tinggallah anak 4 yang masih kecil-kecil, diasuh oleh istri tertuanya, yaitu orang kayu Bingai yang mengasuh anak tersebut. Tadi kelewat tadi bahwa sudah perjanjian itu, bahwa perjanjian tadi kelewat bahwa keris dan tombak itu diserahkan kepada orang kayu hitam di saat itu untuk hadiah dari Mataram. Diserahkan keris dan tombak itu kepada orang kayu hitam. Kemudian setelah meninggal istri Mataram, apa nama orang kayu hitam ini, tentu dia apa nama itu jadi raja di Jambi. Dilantik dia menjadi raja di Jambi. Setelah menjadi raja, kemudian dia mudik ke Hulu, ingin tahu sampai di Muara Temusik dia mengangkat air. Ini ada air di berat ini, mana arahnya. Kemudian sampai singkat cerita itu cepat cerita, sampai di Muara Air Hitam itu diangkatnya lagi airnya itu. Ini kok berat sekali air ini, sampai ke air hitam, menuju ke air hitam. Sampai di tengah jalan ketemulah kuntung korek yang dililit rambut. Dibukanya rambut itu rambut sangat panjang. Dibukanya rambut berarti di Hulu ini ada perkampungan. Sampai di situ diangkatnya air itu sangat berat, berarti ada orang sakti di kampung ini. Masuk dia terus ke Hulu
Sampai dari situ di desa yang bernama desa apa nama itu, Batu Merah apa nama itu? Bukan. Kampung ya pun nama luar kampung. Taruhlah kampung itu kampung yang orang sakti. Kampung itu nama desa Rajo, ada nama Rajo, saya lupa Rajonya. Kira-kira itulah. Sampai di situ, sampai di rumah itu dia naik ke rumah, mau dia sesudah Islam mengucapkan salam kepada yang kampung itu. Temenggung Merah Batu, salah, saya ulangi lagi. Di kampung Temenggung Merah Batu, naik ke rumah, di dalam rumah itu ada Temenggung Merah Batu, ada Temenggung Tambutan. Temenggung Tambutan adalah adik dari Temenggung Merah Batu. Sampai di itu syaratnya masuk kampung di situ harus berkelahi dulu. Berkelahi selama 3 hari 3 malam, orang kayu hitam tidak pernah kalah, yang kalah Temenggung Merah Batu. Di sela-sela itu dia berkelahi, minum, istirahat, lewatlah seorang gadis yang bernama yaitu Putri Mayang Mengurai. Putri Mayang Mengurai setelah singkat cerita, kemudian setelah dia berkelahi segala macam, ada niat di hati orang kayu hitam ini ingin meminang orang Putri Mayang Mengurai itu. Menghadaplah kepada Temenggung Merah Batu, ingin meminang anak beliau. Kemudian orang Temenggung Merah Batu melemparkan itu kepada Temenggung Temutan. Itu paman dari Mayang Mengurai itu tadi. Apa syaratnya dibikin adat dari situ? Dibikinlah supaya orang kayu hitam kan wajahnya sangat jelek. Sementara Putri Mayang Mengurai orang yang paling cantik. Tentu Temenggung Merah Batu tidak setuju dia orang kayu hitam ini. Jadi dibikinlah persyaratan sangat sulit. Apa persyaratannya? Yaitu adat yang perlu dipenuhi oleh orang kayu hitam, diminta oleh Temenggung Merah Batu. 1, emas selesung besuk. Lesung tahu? Lesung tempat numpuk. Emas, ya selesung besuk. Kemudian selengan baju. Lengan baju itu mana itu selengan baju? Iyalah, berarti penuh ini. Sudah itu segantang kepala tungau. Tahu segantang kepala tungau? Kepala tungau itu binatang yang kecil, kalau dia hinggap sini gigit, gatal. Seluas 10 selang. Seluas 10 selang emas pula lagi. Jadi orang kayu hitam singkat cerita yang menyaringin lah besaran seperti itu. Karena dia tidak bakalan sanggup dia memenuhi itu. Tapi orang kayu hitam, orang sakti, 7 daerah ini yang sudah dijajah di Mataram itu, kemudian dia pamit 6 bulan. Diberi waktu 6 bulan untuk memenuhi adat itu. Jadi pulang ke Jambi ke kerajaan, langsung berangkat, singkat cerita ya, cepat ya, langsung berangkat ke Mataram, minta bantuan di kerajaan-kerajaan yang ada di Mataram. Jadi dapatlah itu, belum sampai 6 bulan, dia sudah dapat apa namanya yang diminta oleh Temenggung Merah Batu itu. Semua orang itu terkejut kok secepat kilat itu bisa dapat ini. Pesta lah dia, pesta itu singkat cerita, dia izin pulang ke Jambi untuk bangun negeri yang disampaikan Datuk Sekjen itu tadi. Jadi dibekali oleh Temenggung Merah Batu 2 ekor angso, dia berangkat ke Jambi. Ditemani oleh adik Mayang Mengurai yang bernama Sunan Kuning Mangkat. Sunan Kuning Mangkat itu adik Mayang Mengurai yang menemani orang kayu hitam berangkat ke Jambi untuk mendirikan kerajaan Jambi. Dibekali 2 ekor angso ini tadi. Lanjutlah ke Jambi sampai di ini Muara Tembesi, naik angso itu. Ngais sebentar turun lagi. Turun lagi. Sudah itu lanjut lagi ke Jambi sampai ke dusun Tandang namanya. Kota itu dusun Tandang. Kandang di ilir tepo dikit. Ya. Jadi saya naiklah situ ngais, itulah tadi ketemu gong yang disampaikan oleh Datuk Sekjen tadi. Gong apa nama itu senapang. Gong yang dinamakan Gong Setimang. Senapan adalah senapan Sijiman. Keris sebenarnya. Jadi setelah itu lapikan ke bawah, ya itu ada dapat ketemu Gong sama senapang itu sama cerita sama itu sama Datuk Sekjen tadi. Kemudian dapat berita dari kampung Temenggung Merah Batu bahwa Temenggung Merah Batu dan istrinya hilang, raib dari kampung.
Jadi gaduh orang sekota Jambi, sekampung itu bahwa Temenggung, Merambato dan istri menghilang. Mudiklah, disuruh mudiklah siapa ini Sunan Kuning Mangkat suruh pulang ke Mudik untuk dicek apa benar berita itu. Jadi berangkatlah pulang Mudik. Bahwa benar bahwa Temenggung, Merambato itu hilang dari kampung, tidak ada cerita. Orang kayu hitam, orang sakti sebentar dengan terawangan segala macam bahwa mertuanya itu sudah menjelma menjadi gong, setimang dan senapang. Sejimat. Itu dalam cerita buku, benar atau tidak saya tidak tahu. Itulah dalam buku Gebi Sontodologo yang dulunya ditulis dengan Arab Melayu, dialih aksarakan kepada huruf Latin kita. Sampai di situ dulu ceritanya yang terjadi di Kota Jambi. Ya, terima kasih. Sudah panjang lebar Datuk Samsir menyampaikan kisah-kisah daripada kerajaan Jambi. Tadi ada disebut tadi saya Datuk apa tadi Tuntelanai gitu ya. Tuntelanai ini sampai kini masih ada peninggalan yang bisa ditengok. Banyak orang nggak tahu di sini. Itu yang dari Tebo mana? Tebo. Sebelum kita masuk dari Jambi, sebelum kita masuk ke Mersam, di Ilir Mersam, itu ada dam itu. Jadi Batanghari itu mau didam oleh Tuntelanai. Sampai saat ini dam itu masih ada itu. Di Batanghari itu. Itu salah satu sejarahnya seperti itu. Kalau memang ini nanti mungkin orang-orang tua di situ, kalau air itu agak kalau turun air surut ya, itu nampak. Batu ya. Napal Napal tuh tanah keras. Napal tanah keras yang putih itu. Nah di situ. Itu sampai kini itu masih ada itu. Jadi kalau air sudah surut, itu nampak itu melintang di Batanghari. Ini sejarah yang pernah saya peroleh. Mungkin dari anak-anak ya, saya panggil anak-anak saya lah ya. Mungkin masih ada yang agak ada keraguan. Silakan bertanya semampu kami jawab gitu. Kalau tidak mampu nanti baru kita mencari di mana jawaban yang benar. Itu silakan. Tuh, saya sambung lagi Tuntelanai ya. Saya sambung Tuntelanai tadi saya enggak sambung. Karena banyak yang mau diuraikan, jadi Tuntelanai kita potong-potong. Tuntelanai ini tidak punya anak, umur sudah tua. Jadi dia bersembunyi ke hutan untuk mohon kepada Allah supaya dapat anak. Jadi singkat cerita berapa bulan kemudian ada kabarnya istrinya sudah mengandung. Singkat cerita lagi, sudah sekian bulan lahirlah anak yang bernama, lupa saya namanya itu, nanti saya cerita. Lahir itu dukunnya menyambut anak itu tidak mampu memegang anak tersebut. Jadi dari lantai rumah itu dusun kan papan kan? Iya. Disambut tidak mampu, jebol papan itu jebol, lalu gelegar pun putus. Gelegar putus sampai ke tanah, terbenam kepala di tanah. Diambillah orang tua anak itu. Kemudian Tuntelanai minta kepada dia raja dulu, minta ke menterinya supaya dilucu mana ini kok sampai begitunya. Apa kata menteri itu atau orang pintar? Bahwa anak ini nanti akan membunuh orang tuanya. Nah, jadi pesan dari Tuntelanai, dipanggil tukang-tukang yang ada di negeri itu supaya bikin kotak 7 lapis. Dibikinlah kotak 7 lapis lengkap dengan kunci-kuncinya. Cuma ditulis di dalam kotak itu, lengkap anak itu dimasukkan baju segala macam, ditulis dalam kotak itu bahwa ini anak Tuntelanai. Dia hanyutlah, singkat cerita lanjutlah ke laut kotak ini 7 lapis. Dia hanyutlah ke laut lepas. Sampai dia lepas, orang Raja Siam kan sering mancing dan menangkap ikan. Sampai tengah itu, singkat cerita, dapat oleh orang Raja Siam ini kotak di tengah laut. Kok ada apung-apung di tengah laut, langsung diambil. Siam itu di daerah mana? Thailand? Siam dari mana tuh? Thailand. Nah, Siam. Jadi dibuka kotak itu rupanya ada anak bayi di dalamnya. Dia tulis di situ anak Tuntelanai dari kerajaan Jambi.
Jadi dibesarkan anak tersebut sudah besar, kira-kira umur 17 tahun. Anak ini menanyakan orang tuanya, kamu tidak punya anak, kata Raja Siam. Masa tidak punya anak? Sementara pisang aja punya anak, kok saya pisang aja punya bapak, kok saya tidak punya bapak? Tidak mungkin saya lahir begitu saja. Jadi didesaknya oleh anak ini bahwa minta ditunjukkan di mana bapaknya. Tetap orang Raja Siam tidak mau menunjukkan bapaknya. Akhir-akhirnya dia bermohon dengan sangat kepada Raja Siam untuk menunjukkan bapaknya di mana. Ditunjukkanlah bapaknya adalah Raja Jambi. Bawa surat itu minta izin sama raja itu untuk berangkat Jambi. Jangan nak, dari sini ke Jambi naik kapal itu setahun baru sampai katanya. Setahun baru sampai, kamu udah bakalan sampai. Dia minta izin juga terus mau ke Jambi menjemput bapaknya. Sampailah dia ke Jambi. Itu sampai di Muara Kumpe mana dia itu yang bikin dam itu? Kalau dam yang di Sam. Di situ bikin dam, bukan dibikin dam. Ada berita bahwa anak Tun Telanai ingin menghadap bapaknya. Sampailah ke Raja Tun Telanai, tolong kamu bangunkan dam di situ, jangan boleh anak itu masuk. Ya. Bangunkan dam di situ, arahkan sendapan segala macam ke arah ke Jong anak tujuannya tadi bikin dam. Ya, itu bikin dam supaya anak itu jangan masuk. Dia sudah tahu tujuan anak itu akan membunuh orang tuanya. Jadi dengan saktinya anak tersebut, dam itu jebol sampai juga ke rumah Tun Telanai. Berkelahi dua beranak. Memang Tun Telanai orang sakti juga. Disampaikan kepada anak singkat cerita, kalau kamu mau bunuh bapak, ambillah beban apa? Pancung sekali, cucuklah pada bapak, baru bapak mati. Kalau dengan senjata lain, bapak ada mampu. Jadi anak itu mancung beban, dicucuk ke bapak mati. Beban apa? Beban tumbuh-tumbuhan di hutan yang licin betul, tapi kalau keras beban saja. itu kalau kita di Subang itu kan kalau kita udah mandi itu beban. Beban ya? Beban kalau orang murid beban tanaman di hutan yang di dalamnya batang pohon, tapi sangat keras di luar. Ya kulitnya keras. Jadi meninggallah bapaknya itu Tun Telanai, makamnya bukan di sini, dibawa ke Siam. Dibawa ke Siam. Itu ceritanya. Ya, terima kasih. Mungkin ini akan membantu anak-anak kami di meneruskan lebih sukses. Beban itu ada semacam kayu keras dibuat oleh orang itu lantai, makanya licin. Bak beban, datar, lantai kulit. Itu memang sudah ada di dalam anunya. Jadi kalau bikin papan itu memang dia datar. Zaman sekarang yang ada somel, ya kan? Kalau zaman dulu mana ada somel, tapi datar itu sudah jadi patokan orang. Ialah kayu tadi itu. Mudah-mudahan ada cerita-cerita bapak ini, datuk-datuk kita ini untuk membantu tugas yang dibebankan oleh universitas ya. Mungkin masih ada lagi nak tanya mungkin. Bahasa ya kamu ya? Sejarah. Sejarah etik kan? Yes. Jurusan bahasa sejarah. Jadi saya tambah dikit ini. Mungkin ada penambahan dari Samsir. Jadi Samsir ini kan antara sejarah dan legenda. Sedangkan mungkin bertebaran tuh. Kalau skripsi kamu jadi atau dibukukan orang, berarti itu kalau rancu di kamu ranculah mulai Jambi ini. Nah sudah tahu tadi kebanyakan dari Sumatera Barat ini mengakui bahwa anaknya adalah itu. Betul anaknya itu dari putri suara Pinang Masak. Tetapi emaknya orang Padang, bapaknya orang Jambi. Ananggawarman itu namanya, tapi dibeli ditukar oleh orang kita Sumatera Barat, orang Padang, dengan Rajo Barame. Itu tadi saya bilang tadi, darah jingga ditukar oleh orang Sumatera Barat dengan Lukan Luang, ya kan?
agar itu terselisihkan bahwa itu orang Mano, padahal darahnya itu darah orang Jambi. Kira-kira gitu, supaya jangan rancu. Itulah Melayu. Satu mustahil anak perempuan diturunkan ke Jambi jadi Raja Jambi kalau tidak darahnya darah raja-raja. Jadi Ananggawarmani tadi diberilah nama Raja Barame di Padang. Nama sebenarnya Ananggawarman. Keturunan tadi itulah Rajo Ameh apa Rajo Barame? Raja Barame. Barame. Barama, kalian Barame. Jadi itu. Jadi dua yang ditukar nama, satunya darah jingga ditukar darah jingga itu supaya hilang, diberi nama Bundokan. Itu memakan tuh. Ya. Dihilangkan lagi nama satu lagi, Ananggawarman, ya kan? Ananggawarman ini cucunya tuh, anaknya dari Aditya Warman, cucunya Bundokan Duong tadi. Raja Barame namanya Ananggawarman. Nah anak-anaknya tadi lah, karena tidak ada yang laki-laki, perempuan, itulah meneruskan sejarah raja-raja. Nah terjadilah jadi Raja Putri Selaru Pinang Masak ke Jambi. Putri panjang rambut sebenarnya jadi raja di Padang. Saya kasih tahu sama anak-anak kita muda ini, kok orang Jambi ini kan hebatnya Jambinya, tapi orang Jambi ini ada mayem baik kan? Ini padahal Melayu ini betul-betul real nama kerajaan. Datang politis oleh orang Barat, oleh kafir, agar Melayu ini hilang. Ini dijadikan ras. Paham nggak? Jadi kamu lagi menulis itu politis. Jadi Melayu ini kerajaan, tidak sehebat itu. Nama Melayu ini sampai mana ini? Kalau hanya Melayu aja hilang itu. Tapi ini kerajaan. Nyampe mati Datuk Taha itu, kalau hidup lagi gitu untuk Datuk berjuang nih untuk apa? Apakah untuk kerajaan Jambi? Apa untuk Melayu? Pasti Melayu. Nong itu kerajaan. Karena Sultan tadi dibantai Sultan agar hilang putus Melayu itu. Dijadikan Kesultanan Jambi. Itu gawe kafir. Sampai Sultan Taha itu bilang, motonya tuh, nyampe kini tulis tuh, aku dosakan mau bicara dengan orang kafir, bertatap muka saja haram aku dengan orang kafir. Itu ketua dari Raja Jambi Sultan Taha. Macam itu nih ada sakitnya dengan orang itu tadi. Jadi kira itu, supaya jangan Raja Barame itu namanya tadi Ananggawarman. Cucunya dari Aditya Warman. Nah itu tadi. Nah, anak Aditya Warman, cucu dari darah Jingga tadi. Anaknya Aditya Warman. Aditya Warman punya anak lagi Ananggawarman. Namanya Ananggawarman itu diganti dengan Raja Barame. Nama anak itu suruhlah ke Jambi, ganti tutulanai tadi. Itu tadi. Maka orang Jambi diam baik. Ngapain orang betina aja raja? Karena memang dia anak raja Jambi. Nah, jadi kan raja itu, oh itu kan orang Jambi asalnya dari Padang, berbalik akhirnya. Padahal orang Padang itu sebenarnya dari Jambi. Karena dari Serimat Tribuana Raja Mauli Wang Madewa. Itu asalnya itu. Itu tuh orang Jambi. Hebat menjadi. Wah, maka saya agak mantap bikin. Karena kayak gitu. Karena kita ini tadi diolah oleh Belanda, jangan memihak ke situ, pecah-pecah. Padahal kita satu buyut, satu kakek, satu nenek. Tunggu. Sama. Tunggu. Ada lagi di kejanggalan nih. Bentar lagi rapat ntar. Ya, Minangkabau itu dia bangga punya negara. Negara ini, kerajaan ini, Minangkabau. Cuma dia beradu, bermain-main di lapangan, adu kerbau. Kerbau Padang ini baginya anak kecil yang masih nyusu tadi kan, Datuk tahu kan? Kalah kerja orang Majapahit ini tadi besar. Bersorak-sorai orang-orang di situ.
Manangkabau, akhirnya bikin kerajaan nama itu. Minangkabau. Padahal kan tidak masuk akal. Kita main-main bukan berperang. Ini kalau kita sejarah kita kasih begitu, pasti yang dengar kan enak di kuping sakit nih. Iya. Tapi itu kenyataan sejarah. Sejarah ini beda dengan legenda. Itu akhirnya jadi sejarah itu tertulis. Minangkabau, bukan perang Belanda. Minangkabau. Orang Padang tidak berperang dengan Belanda. Belanda ngadu orang Padang dengan Padang. Sejarahnya ada nih. Yang berperang itu orang Padri dengan orang adat. Tapi di belakang orang Belanda tuh. Nah, Belanda kadang-kadang di posisi ini mantap lah. Dia tidak payah lagi berperang. Yang diadu-adunya itu Padri dengan Bang Padri ya. itu kisah nyata dan ilmiah. Nah itu lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi minta tolong nanti sumber itu kalau perlu di buku tuliskan satu Datuk Dr. Andros Aswan Hidayat, Sekjen. Saya SE tuh. Oh iya. Dulu Dr. Anda sudah selesai tuh. Kemudian yang kedua Datuk Bahtiar Jenti, ketiga Datuk Samsir Husin, keempat Datuk Rahim. Saya masuk tuh. Sumber saya. Nggak ada lah tadi. Nah, jadi di sini tadi sudah beberapa keturunan yang disebutkan. Ini semacam intermezzo baik. Tapi kita memperkuat para ilmuwan Barat bahwa kita yakin dan wajib yakin kita ini kan keturunan Adam. Ada yang bantah tak kira-kira? Enggak. Berarti mufakat kita ya. Sementara di pelajaran manusia itu berasal dari Monyet. dari apa? Monyet itu. Dari monyet. Darwin. Jadi saya orang pertama yang menyatakan benar itu. Kita ini keturunan Adam, mereka adalah keturunan monyet, titik. Gitu dah. Dia berkeras itu. Jadi saya sangat setuju. Kenapa salah satu ceritanya itu, saya masuk rumah anak saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau yang keturunan Adam, oh bapak, emak, masuk mak. Nasi cuma sepiring lagi, mungkin tidak sampai sepiring. Mak makan dulu. Anak yang berhenti makan, merinding deh. Ya udah kalau keturunan Adam, berhenti dia makan, nyuguhkan makanan yang emak bapak datang mendadak dari itu keturunan Adam, benar itu. Tapi ketika keturunan monyet datang, Assalamualaikum, sebentar mak, papa, tunggu bentar, kami lagi makan dulu. Nah, sudah makan, baru itu silakan masuk. Kalau tadi silakan masuk, tapi duduk dulu, kami makan dulu. Nah, itu benar itu. Ini intermezzo ya. Jangan perlu jadi adu. Tapi saya membenarkan ada keturunan manusia ini dua, keturunan Adam, insya Allah menurut kita. Keturunan monyet benar mereka. Gitu. Sependapat kira-kira. Intermezzo ya. Oke. Jadi terima kasih. Kalau ada satu lagi saya tambah Pak. Ya, silakan. Bentar ya. Masalah Sultan Taha tadi. Sultan Taha itu menjabat jadi raja cuma 3 tahun. Sudah itu dia sudah diserang oleh Belanda. Selama 3 tahun menjabat, serang oleh Belanda, dia tetap jadi raja tapi lari ke hulu, dia tidak mau berunding sama Belanda. Tidak mau kompromi. Tidak mau. Apapun cerita Belanda dia tidak mau. Dia tetap berpendirian. Sesuai dengan kata Datuk Bahtiar, jangankan nengok apa ini, berkawan sama Belanda, nengok mukanya saya tidak mau, tidak ikhlas. Jadi setelah dia naik raja selama 3 tahun, datanglah Belanda, jarang dia bikin kerajaan lagi dulu, yaitu Betung Udara. Kemudian Belanda bikin kerajaan juga di Jambi, namanya Kerajaan Bayangan, Sultan Bayangan. Itulah yang mata-mata Sultan Taha ini yang membunuh Sultan Taha. Dari Sultan Bayangan ini menunjuk keberadaan Sultan Taha sembunyi di mana. Dari Sultan inilah. Sudah diciptakan itu. Nah, itu kan. Bayangan.
Raja Bayangan. Oke, segitu untuk Ustaz. Ya, oke, terima kasih. Kebetulan kami ini kan ada yang perlu rapat. Ini nasib baik ini, rapat ini datang ke sini, kebetulan Datuk hadir. Terima kasih kepada Datuk ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi ilmu bagi kita bersama. Kemudian itu tadi masalah keturunan kita tadi benarkan itu ya. Tolong Iya, Pak. Serius Ustaz? Hah? Seriusan? Kalau saya serius. Jadi mereka mengakui dia keturunan monyet benar. Jangan ditantang. Selain Tebo, di mana lagi tinggal di mana? Di Tehok Pak. Tehok nih? Rinci. Di mana? Gubernur. Tuh. Kami tidak mau pulang sih. Sini, pulang. Mesti di mana? Mesti ke arah Sarawak. Kalau tengok kakek dam yang buat apa dia bilang. Balik nih kalau naik Wow. tengok dam. Tinggal Ini jalan. Tebo di mana? Tebonya di Rimau Bujang, Bujang. Kok? Merangin, Lagi di mana? di Muara Siau. Dusungan tuh. Siau, Murah Siau. Kami kebun kopi. Gunung Kopi, kota. Iya. Siau, Kerinci ya, Gubernur ya. Siau itu kan termasuk loh. Murah Siau. Bangko. Hah? Manusia dalam Kerinci. Gangkat. Iya. Ya, Gangkat ya? ya, ya. Kampungnya apa nih nah? Rombongan manap-manap beda. Ya. Kalam-kalam nih. Ya. Kalam manap Siau. Kata nggak saya. Jadi kalau memang ada yang perlu nanti ditambahkan apa yang disampaikan oleh Datuk ini, silakan nanti ambil nomor HP-nya dengan Datuk Yudi ya sebelah. Insya Allah nomor HP kami Sekretariat. di sekretariat. Nah, kami perlu dengan Datuk Bahtiar Zeti masalah ini ambil. Insya Allah Datuk siap itu. Nah, sebenarnya anak-anak dalam kali dewek banyak sudah cerita. Enggak, mana tahu. Mereka masih perlu keterangan-keterangan ini. Satu, kemudian kalau nanti di luar ketemu dengan dapat di sini warnanya oranye, ya kan? Di luar menyatakan ini bukan oranye, bukan ini hitam nih. Untuk di depan orang itu jangan dibantah. Iyo kan, oh iyo ini hitam, itulah. Jadi kalau kita berdebat, sebenarnya untuk berurusan ya di antara berapa orang ini orang 56 nih. Jadi saya tertarik itu yang Kerinci nih, generasi Kerinci ini. Kerinci ini memang ini nih. DNA sudah ditemui oleh dunia nih bahwa Kerinci itu nomor 1 di dunia tertua. Melayu tertua. Itu nyampe Icing dan kawan-kawan. Nah, itu kan ada di buku sejarah. Icing itu memang dikhususkan oleh Tiongkok sejarawan Icing itu memeriksa sejarah orang Jambi, orang di Sumatera nih. Kok lebih tua pada kita tuh sedikit kalau baca dimudahkan sejarahnya. Atau harus itu di situ ada di WA kamu ada dipilih lo DNA nomor 1 di dunia. Aksara Incung ya. Ah. Nggak pernah tahu aksara Incung. Atau pernah baca. Kita main-main, kamu nggak gali itu. Nah, yang koin pertama kali di Nusantara pula tuh koin itu kerajaan. Jadi DNA yang tertua Kerinci, betul tuh. Dentro Melayu dan segala macam itu situ. Wah ini nggak buktinya. Karena dengan begitu situ kan kamu sudah hebat kamu sendiri kamu. Maksudnya itu cari yang tidak ada di orang. Kamu tulis. Kalau sudah ada kakek datang dosen kamu buang ke tong sampah. Kamu lah capek 10 bulan. Cari yang orang yang tidak tahu. Kita buat itu. Ini data. Data tersebar. Orang dunia sudah nulis di HP kamu tuh. Kalau zaman kami, kalau HP beda tuh pernah. Kamu lain lah. sudah ya. Ya, Jadi terima kasih, mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaat